Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Almarudiyah dari kelas PGMIA dengan NIM 2032100005. Materi ke-11 yakni mengenai al-jarh wal at-ta'dil. Al-jarh itu diartikan sebagai melukai atau menilai cacat. Maksudnya seperti apa? Secara istilah berarti menampakkan suatu sifat yang mana ketika sifat ini ditampakkan menjadikan rusaknya keadilan suatu periwayat atau rusaknya hafalan suatu periwayat, bahkan bisa menjadikan hasil riwayatannya atau hadis yang diriwayatkan itu bisa tertolak. Sedangkan at-ta'dil itu adalah menilai adil suatu periwayat. Jadi al-jarh wa at-ta'dil itu bisa menilai periwayat itu cacat atau juga bisa menilai periwayat itu adil. Nah, syarat-syaratnya seperti apa? Yang pertama, bertakwa, berilmu, warok dan jujur. Yang kedua, yang pasti orang ini memiliki pengetahuan tentang sebab-sebab jarh wa ta'dil, lalu tahu penggunaan lafadz maupun ungkapan dalam berbahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya itu baik. Yang keempat yaitu penilaian setiap orang yang adil. Jadi juga harus memiliki sifat yang adil, dan penilaian dari satu orang ke orang yang lain itu dapat dipadukan. Jadi ada sebuah persamaan. Nah, tingkatan-tingkatan di dalam al-jarh wa at-ta'dil. Di dalam tingkatan jarh wa ta'dil ini kita bisa, orang yang menilai itu bisa dilihat mungkin dari at-ta'dil, bagaimana seorang perawi itu dianggap adil, bagaimana syarat-syaratnya. Lalu di dalam al-jarh juga, al-jarh itu juga bisa dinilai bagaimana cacatnya atau lemahnya suatu periwayat begitu. Dan perlu diketahui juga fungsi dari jarh wa ta'dil ini apa, untuk menentukan kualitas perawi dan juga nilai dari hadisnya. Jadi di sini tuh dalam ilmu ini kita bisa belajar manakah hadis yang berkualitas, mana hadis yang lemah, manakah perawi yang dhabit, perawi yang adil, mana juga perawi yang berdusta dan bohong. Materi ke-12 yakni mengenai para perawi dan juga karya-karyanya. Jadi perawi hadis yang terkenal itu ada beberapa, di antaranya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah. Bagaimana sih biografi beliau dan apa saja karya-karya beliau? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ju'fi al-Bukhari, yang mana lahir pada tahun 1904 Hijriah di Bukhara, Khurasan, dan ia memiliki gelar Imam Ahli Hadis, yang mana ini jelas beliau adalah ahli dalam meriwayatkan hadis. Dan salah satu karya beliau yakni kitab Sahih Bukhari yang bernama Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perawi selanjutnya yakni Imam Muslim, yang memiliki nama asli Abul Husain Muslim Al-Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yang mana terkenal sebagai periwayat puluhan ribu hadis. Ia memiliki kitab Sahih atau karya-karya beliau diantaranya Sahih Muslim, dan juga beliau ini wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisabur pada usia 53 tahun. Perawi yang ketiga yakni Imam Abu Dawud, yang memiliki nama asli Sulaiman bin Al-Ashyas bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijistan, dan beliau memiliki beberapa karya, diantaranya ada As-Sunan Abu Dawud dan juga Al-Marasil dan Al-Qadr dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah di Basrah. Imam yang keempat yakni Imam Tirmidzi, yang lahir di Transoksania pada tahun 822 Masehi. Tokoh pertama yang menggunakan istilah hadis hasan. Salah satu karyanya yaitu Sunan At-Tirmidzi. Imam yang kelima yakni Imam An-Nasai, yang memiliki nama asli Abu Abdurrahman An-Nasai.
Beliau lahir di Nasa Khurasan pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi. Salah satu kitabnya yaitu Sunan Al-Kubro, Sunanul Sughro, Sunan An-Nasai. Dan periwayat yang terakhir yakni Imam Ibnu Majah. Beliau memiliki nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majal Ar-Rabai Al-Qazwin Al-Hafidh. Beliau lahir di Qazwin pada tahun 209 Hijriah dan salah satu karya beliau yakni Sunan Ibnu Majah. Beliau wafat pada tahun 273 Hijriah.